Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulfah Nada. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai novel Sagaras dari novel ke-13 dari Sri Bumi karangan Terelie. Nah, novel Sri Bumi itu sendiri bahas mengenai petualangan tiga remaja yaitu Raif, Sally, Ali. Nah, tiga remaja ini berpetualang ke berbagai dunia paralel untuk melawan musuh kuat dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpa dunia paralel. Cerita mereka sangat menarik sehingga menarik banyak peminat membacanya, termasuk saya. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai cover dari novel ini. Cover ini sangat menarik sehingga saya merasa perlu membahasnya. Nah, dari cover itu sendiri ada berisi hal-hal yang akan muncul dalam novel sehingga ini dapat membantu para pembaca untuk berimajinasi dalam membacanya. Seperti dilihat di sini ada gambar gurita yang besar, ada topan, angin topan, lalu ada pesawat Ili milik protagonis, lalu ada bentuk rumah dari Klan Sagaras itu sendiri yang akan muncul dalam novel. Nah, saya ingat pada saat novel pertama dan kedua dari Sri Bumi itu awalnya bukan ilustrasi seperti ini, cuma gambar bunga dan ada planet bumi dengan bayangan tangan. Nah, mulai sekarang novel Sri Bumi itu sendiri sekarang berganti cover menjadi seperti ini semua, yang berisi gambar-gambar yang akan muncul dalam novel sehingga membantu para pembaca berimajinasi saat membacanya, yang memberikan pengalaman yang menarik menurut saya, sehingga pembaca semakin menyukai novel dari Sri Bumi ini. Lalu untuk kita masuk pembahasan kedua, yaitu mengenai sinopsis dari novel ini. Nah, sinopsis novel Sagaras itu menceritakan protagonis Ali yang menemukan petunjuk mengenai orang tuanya yang hilang dan tidak pernah dia temui semasa kecil. Lalu petunjuk itu mengarah ke Klan Sagaras yang berada di dimensi lain. Ali dengan penuh gagah berani pergi untuk menemukan titik masuk atau gerbang Sagaras untuk menuju Klan Sagaras yang berada di dimensi lain. Namun sahabat dia, Sally dan Raif itu tidak tinggal diam. Dia mengikuti Ali untuk berbagi dalam suka dan duka, apapun tantangannya mereka hadapi bersama. Lalu ada Batoser, Master P. Dia meskipun terlihat kasar, namun dia sangat peduli dan siap membela mereka bertiga apapun yang terjadi. Nah, mereka berempat berpetualang untuk menemukan gerbang Sagaras. Di samudra lepas, mereka menghadapi terjangan topan badai yang besar, lalu melawan gurita raksasa hingga mereka menemukan gerbang Sagaras di kedalaman lautan yang sangat-sangat dalam. Nah, pada saat mereka berada di dalam gerbang Sagaras, mereka menemui 13 ksatria Sagaras, yaitu pemimpin dari Klan Sagaras. Nah, mereka diminta untuk 1 lawan 1. Ada 5 pertandingan. Tiap mereka menang pertandingan, mereka akan disuguhi makanan dan menguak misteri dari orang tua Ali satu persatu, hingga pertandingan terakhir yang benar-benar menceritakan masa lalu atau misteri dari orang tua Ali. Itulah sinopsis singkat yang bisa saya ceritakan pada novel ini. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai karakter dalam novel. Nah, yang pertama ada Ali. Ali merupakan tokoh sentral dalam novel Sagaras. Dia digambarkan sebagai laki-laki yang penuh misteri, teka-teki, jenius, keras kepala. Ali sangat penasaran, ingin menguak tentang asal-usulnya dan menguak misteri orang tuanya yang hilang. Lalu yang kedua ada Raif. Raif merupakan sahabat setia Ali. Dia selalu mendukung keputusan Ali dalam novel ini. Raif digambarkan memiliki sifat yang lembut dan protektif terhadap teman-temannya. Lalu yang ketiga ada Sally. Nah, Sally itu memiliki perkembangan yang signifikan dalam novel ini. Dari yang awalnya gadis yang pasif menjadi lebih berani dan mandiri.
Lalu yang keempat ada Master B atau Batoser. Nah, Batoser itu sendiri memiliki penampilan yang kasar namun memiliki hati yang bak emas. Dia sangat peduli pada ketiga remaja ini. Dia selalu siap membela dan melindungi ketiga remaja ini untuk menguak misteri dari orang tua Ali dalam novel ini. Lalu yang terakhir ada Kakek Ban. Nah, Kakek Ban ini digambarkan sebagai kakek yang perhatian, lembut, baik hati. Dia mengasuh Ali dari kecil, dari bayi sampai dia mandiri. Nah, Kakek Ban ini merupakan ksatria Sagaras yang sangat rendah hati dan menjunjung tinggi nilai moral dan luhur klan Sagaras. Dia menggambarkan diri sendiri sebagai pelayan, padahal dia sendiri adalah pemimpin klan Sagaras. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, pertama kelebihan dulu. Nah, kelebihan dari novel ini, meskipun bergenre fiksi, namun Terralia memberikan berbagai edukasi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu meskipun ini bergenre fiksi dan mengangkat berbagai kekuatan supranatural, namun itu berdasarkan riset ilmiah. Contohnya kekuatan mereka itu berasal dari gen-gen yang terdapat dalam sel-sel mereka. Lalu novelnya juga mengangkat isu-isu yang relevan dalam kehidupan, seperti dalam isu salah satunya isu politik, yaitu nepotisme. Nah, dalam novel ini 13 ksatria Sagaras itu dipilih berdasarkan kecakapan tempur, keterampilan, dan yang pastinya dipilih dari dukungan rakyat. Tidak ada tuh anak mewarisi jabatan dari ayahnya atau sejenisnya. Novel ini ditulis dengan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti, dan Terralia berhasil membuat pembaca seakan-akan terjun langsung dalam dunia paralel dalam novel, dan membuat pembaca merasakan emosi yang kaya dalam novel ini. Nah, untuk kekurangan novel ini sendiri, pembaca perlu membaca novel Seri Bumi sebelum-sebelumnya untuk lebih memahami atau mendalami cerita dari novel ini. Oke, pembahasan yang terakhir mengenai pesan moral dalam novel. Yang pertama, novel ini mengajak kita untuk terus berjuang dan pantang menyerah untuk menggapai apa yang kita inginkan dan buktikan bahwa kalian layak untuk mendapatkannya. Lalu yang kedua adalah kalian harus menghargai apa yang kalian punya, karena di luar sana banyak orang-orang yang menginginkan apa yang kalian punya. Lalu yang ketiga terakhir adalah pemimpin yang baik tidak dilahirkan secara instan, namun melalui proses yang panjang dan peristiwa besar yang menempanya untuk menjadi pemimpin yang baik hati dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari novel ini, novel Sagaras itu sendiri melengkap dari novel Seri Bumi. Dia memberikan menguak misteri-misteri dalam novel Seri Bumi dan membuat pembaca sangat emosional yang mendalam. Sekali lagi Terralia membuktikan kepiawaiannya dalam menulis dan meraih kata-kata sehingga pembaca seolah terhanyut dalam dunia dalam novel. Sekian dulu pembahasan novel Sagaras karangan Terralia dari saya. Maafkan apabila banyak kekurangan. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.